Perkenalkan, ini adalah Dadi. Nama lengkapnya Odading. Mahasiswa semester akhir yang sudah mulai bosan karena adanya PSBB, karena tidak ada aktivitas untuk pergi ke kampus. Dadi mulai berpikir untuk menjalankan sebuah bisnis. Tapi bisnis apa ya? Sembari pulang, banyak pertanyaan yang muncul di kepala Dadi. Mulai dari harus menyiapkan apa, modalnya dari mana, apa yang harus dilakukan pertama kali. Banyak sekali yang menjadi pertanyaan di dalam kepala Dadi. Keesokan harinya, Dadi memutuskan untuk pergi ke perpustakaan kota. Dan dia menemukan sebuah buku yang sangat menarik berjudul Analisa Kelayakan Bisnis karangan Empu Milenial. Berlembar-lembar sudah Dadi menghabiskan waktu untuk membaca buku tersebut, dan akhirnya ia mengetahui bahwa yang harus ia lakukan pertama adalah melakukan studi kelayakan bisnis, yakni suatu pengamatan dan analisa suatu kelayakan kegiatan usaha atau investasi yang dilakukan secara komprehensif dari berbagai aspek dan sudut pandang fungsional manajemen dan juga sudut pandang lingkungan bisnis eksternal. Dari buku ini, Dadi jadi tahu tentang usaha minuman isotonik Gatorade yang pernah masuk ke Indonesia tapi tidak mampu berkembang di Indonesia. Padahal minuman ini sudah laku banget di pasaran luar negeri. Tapi sebaliknya juga ada minuman Pocari Sweat yang sudah lama masuk ke Indonesia, tapi dia mampu bertahan di pasar Indonesia. Kenapa ya? Berbekal learning by googling, Dadi mulai mencari aspek-aspek apa yang berkaitan dengan analisa kelayakan bisnis. Ternyata Dadi mengetahui bahwa ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum membangun suatu usaha. Yang pertama adalah ada aspek hukum, kemudian ada aspek pasar, kemudian juga ada aspek teknis atau berkaitan dengan operasional, kemudian ada aspek analisa mengenai dampak lingkungan, dan yang terakhir itu aspek keuangan. Banyak juga ya yang perlu dipertimbangkan sebelum kita memulai suatu usaha. Tapi nggak apa-apa sih, kayaknya SKB ini akan berguna buat pengambilan keputusan apakah usaha kita layak buat dijalankan atau enggak. Kemudian juga ini bisa buat meminimalisasi resiko kerugian. Yang ketiga, bisa memudahkan perencanaan supaya ya arah tujuan usaha kita jelas gitu, nggak terombang-ambing. Kemudian nanti kalau sudah berjalan akan memudahkan pengawasan dan pengendalian. Dan kayaknya laporan SKB ini penting bukan cuma buat pemilik usaha deh. Nanti laporan SKB ini bisa saya gunakan untuk menceritakan kepada kreditor kayak bank. Kemudian juga bisa buat menceritakan kepada masyarakat untuk perizinan lokasi. Kemudian juga bisa saya gunakan untuk bisa jadi mengambil dana dari pemerintah, bantuan hibah. Banyak sekali ya kegunaan dari laporan SKB. Kalau begitu esok saya akan lanjutkan ke pembahasan aspek-aspek yang lain nih. Kita mulai dari aspek legal ya berarti.